Dan inilah gotong royong yang saya gali. Saya gali sendiri lah ini. Ternyata dulu pada masa sebelum kedatangan agama-agama di Nusantara, ternyata nenek moyang kita telah mengembangkan sistem dalam memecahkan masalah krisis ekonomi dan kesenjangan, ketidakadilan sosial ya. Dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku ketika itu sebagai karakter kebersamaan gotong royong. Konsep paceklik, ya ini justru ini masalah yang sekarang juga dihadapi, kelaparan, kemiskinan itu paling parah kalau orang lapar. Kalau nggak berpakaian aja atau pakaiannya minim ya nggak apa-apa. Di Indonesia nggak kedinginan, di Eropa. Tapi ini paceklik itu tidak panen, krisis ekonomi. Paceklik itu masa ketika itu ya, ketika moyang itu kan masih agraris ya, berdasarkan pertanian. Gitu ya. Paceklik nggak panen, ya sudah kacau ini. Banyak Bromo corah. Jadi yang punya sawah ya masih punya simpanan beras dan lain-lain. Tapi yang nggak punya sawah yang berdasarkan itu dari panen, ya, itu memetik padi, duduk tani dan lain-lain itu, ya nggak dapat apa-apa. Terus akhirnya istilah Islamnya menjadi apa, eh, tidak syukur ya, tidak syukur. Tidak bersyukur karena ya memang kelaparan mereka ya, itu menjadi Bromo corah. Bromo corah itu adalah menjadi begal, menjadi maling, itu menjadikan desa tidak toto tentrem atau rahajo yang diidealkan. Ya. Jadi, eh, kemudian dirembuk di desa, ayo kita kok banyak Bromo corah ini, banyak maling. Akhirnya ya keputusannya kita harus jimpitan, bukan satu jimpit itu beras itu ya dihitung yang sawahnya luas tentunya bangun lumbung desa ya, bangun lumbung desa itu ya lumbung dari lumbung rumah masuk desa dan di desa itu dibagi untuk mendirikan eh, dapur umum lah gitu ya, bagi lumbung desa. Ya, bagaimana caranya ketika itu yang penting memang eh, konsep ini bisa memecahkan masalah krisis ekonomi di desa ketika itu, lumbung desa. Ya, desa inilah sebetulnya kalau di negara komunis sama rasa sama rata, komune, komune sebetulnya, komun. Jadi Marx itu kemudian diterjemahkan komune. Sebetulnya ini community di bahasa Inggrisnya di Eropa itu desa itu community. Community itu desa yang memang satu agama di bawah gereja. Itu ada sinterklasnya. Dan itu lumbung desa itu mungkin ya nanti untuk nanti ya kalau ini saya usulkan menjadi apa, program pemerintah yang terpilih gitu ya. Ini usulannya itu bisa menjadi lebih baik kehidupan bangsa Indonesia. Idealnya oke lah. Jadi menjadi tonton lagi karena desa-desa yang berdiri dulu kan desa-desa yang sudah dipilih oleh para founding father, bukan nenek moyang kita untuk hidup. Berarti beliau sudah memilih desa atau wilayah-wilayah yang subur, wilayah-wilayah yang bisa menjadi desa bersama, karena ada sungainya, ada irigasinya ya ketika itu. Irigasinya itu yang justru yang itu ulu-ulu ya, ulu-ulu itu menteri desa yang mengisi air lah dalam
dari situ sangat penting. Yang menjadi toto tentrem lagi, nggak ada maling, akan menjadi maling tadi setelah makan itu. Dan kemudian ketika itu tentunya makan, tapi juga kemudian bekerja memperbaiki apa-apa yang menyebabkan paceklik, ya. Irigasinya atau ada hama tikusnya mungkin ya ketika itu ya itu kan ribuan tahun yang lalu. Oke, ini gotong royong ini simpitan untuk desa dulu, lumbung desa ya, untuk mengeroyok paceklik karena terjadi Bromo Corah, paceklik dan Bromo Corah di tanah air yang subur, kemari Paloh Jinawi itu dilaksanakan berdasarkan kepercayaan adanya Sang Pencipta ini yang sebetulnya akhirnya berdasarkan agama-agama kalau sekarang ya. Kalau dulu mungkin ya percayaan animisme, dinamisme, kemudian zaman Hindu, zaman Buddha ya mana itu ya caranya. Yang penting ada satu budaya yang pernah dilakukan yang sebetulnya inilah yang seharusnya kita angkat, kita baca ulang gitu ya. Tapi ini kan masih dalam suatu cerita. Tadi saya cerita loh, nenek moyang kita, itu kan harus dibaca ulang untuk disesuaikan konteks sekarang. Krisis ekonomi itu paceklik. Sekarang krisis ekonomi itu apa? Akibat apa itu COVID-19 itu yang itu sebetulnya sekarang masih parah itu. Sebetulnya itu yang dipikirkan oleh para presiden sekarang itu sebetulnya. Karena memang pabrik-pabrik dan lain-lain yang PHK itu belum banyak yang kembali pulih ya. Di desa saya ini di dekat masjid saya itu juga ada dulu sangat ramai perusahaan apa itu perusahaan loudspeaker dan lain-lain itu ya untuk musik untuk dulu di pabrik dekat masjid itu ramai buruhnya naik sepeda datang kerja menghasilkan ada truk yang menyalurkan hasil ya pabrik kecil itu sebetulnya perumahan aja di perumahan tapi sangat laris dan ramai. Sekarang sepi sejak COVID itu sudah bahkan rumahnya dijual itu. Dan dulu pegawainya ya ada yang 25 belum kembali untuk hidup. Nah itu sampai dan banyak itu seperti itu. Itu krisis ekonomi. Sekarang itu masih krisis. Ya perlu dibangun gotong royong di desa-desa itu ya. Membangun masyarakat yang tertata, tentram dan rukun, tentram Katorajo dengan gotong royong. Nah, simpitan dan lain-lain juga itu sama tadi ya. Jadi paceklik itu gagal panen, krisis ekonomi. Lumbung desa itu swadaya desa sekarang ya. Sekarang ya kontekstualnya. Simpitan ini dimaknai pemberian sebagian rezeki dari warga yang masih produktif bagi yang miskin. Nah, dimasukkan ke lumbung desa gitu ya. Lumbung desa. Lumbung desa ya suatu musyawarah desa ya. Nanti ini sebetulnya di sini ya. Musyawarah desa inilah yang menjadi inti kegiatan gotong royong tadi, musyawarah desa. Karena di situ menyadarkan penduduk desa
musyawarah, bukan bukan menakar kalau itu masalah Pancasila ya. Nanti pendampingan krisis pangan, Bromo Corah, pencuri, begal dan lain-lain. Pendampingan oleh tenaga yang sudah mendapatkan pelatihan implementasi gotong royong. Nah, inilah pendamping-pendamping ini ya, karena usulan saya kan nanti berbentuk komisi nanti berikutnya itu komisioner, pendamping-pendamping ini adalah komisioner, ya diberi honor ya, oleh pemimpin daerah ya, mungkin bupati, wali kota itu yang memang langsung berhubungan dengan depdagri dengan wali kota dan kemudian ke desa. Eh, apa, tenaga pendamping dulu waktu itu krisis ekonomi tahun 98, kemudian kan ada apa itu proyek-proyek kemiskinan yang mengentaskan kemiskinan, itu kan juga ada pendamping-pendamping, fasilitator. Nah, ini sekarang juga nanti fasilitator yang paham tentang desa itu dipelajari desanya masalahnya apa. Nah ini komisi ya, usulkan pelaksanaan Pancasila membangun masyarakat gotong itu menjadi komisi antara kaya dan tidak kaya. Kalau Islam itu himpitan itu menjadi sodako, kalau orang Kristen persepuluhan atau kolektor mungkin ya. Dana punya kalau Hindu Buddha angpau, antara kaya dan yang kaya, antara yang kaya dan tidak kaya. Membangun lumbung desa dengan yang tidak kaya gitu ya. Tidak kayanya membangun lumbung desa demi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan yang tidak kaya. Ini terusannya. Membangun persatuan antara yang Islam dan Kristen, umat beragama, antara bukan Indonesia, Tulen dan Peranakan. Nah, Islam dan Kristen ini di pidato Bung Karno itu disebutkan gotong royong antara Islam dan Kristen sebetulnya ya antara umat beragama gitu ya. Tapi yang mungkin bukan tahu ini Islam dan Kristen ada masalah. Makanya nakalan itu dijaga kuat. Ya itu saudara kita Islam yang tentunya yang mudah-mudahan ya nanti sadar gitu. Dan penyadaran tentunya dengan usaha pemerintah yang baik ya. Gotong royong nanti adalah proses pendidikan, pendampingan. Rembuk desa dikelola secara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya, itu ya. Musyawarah dengan musyawarah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Oke, ini teman-teman saya kira bisa difoto aja. Nah, ini proses pendampingannya ya. Jadi intinya ini pengalaman-pengalaman saya yang dulu ya juga pernah menjadi fasilitator di proyek PPK namanya, kecamatan. Proyek pengembangan kecamatan atau di Jawa Timur ya, di kecamatan miskin. Sama aja sebenarnya bentuk community development-nya, ada pendidikan Pancasila ya, pendampingan community development ya, membangun komunitas desa. Nah, yang kuning ini proses pendampingannya, yang merah ini monitoringnya. Nah, kemudian
Yang hijau itu ya desa itu didampingi untuk kemudian terjadi proses-proses yang hijau ini. Target grup, kepakaran dan narasumber itu masyarakat menjadi partisipasinya dan fasilitasi dan sarana-sarana pendidikan, kemudian menghasilkan warga negara Indonesia berkepribadian berkarakter gotong royong. Ini harus di desa-desa. Karena di desa itulah kerukunan beragama harus dimulai dengan gotong royong dulu. Jadi Kristen yang kaya, Cina yang kaya. Di desa itu harus dibangun kekeluargaan. Kekeluargaan ya tadi itu terbuka. Dan nanti oke, jadi ini hanya bisa difoto aja.